Selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang siap untuk belajar bersama. Perkenalkan, saya Aulia Usman, dosen pendidikan guru sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat manusia. Pernah gak sih teman-teman itu berpikir sebenarnya apa yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk lain? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan cara yang tentunya santai dan mudah dipahami. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal Edukasi Kebanggaan Kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Nah, teman-teman semua, setelah pembelajaran hari ini, teman-teman diharapkan mampu memahami apa sih itu pengertian hakikat manusia, bagaimana mengenal dimensi-dimensi manusia, memahami pandangan para ahli, serta menjelaskan tujuan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semua, hakikat manusia adalah sifat dasar atau esensi yang dimiliki manusia itu sebagai makhluk hidup. Manusia itu tidak hanya punya tubuh fisik, tetapi juga pikirannya seperti apa, perasaannya, kesadaran, dan spiritualitasnya. Karena itu, manusia itu seringkali disebut sebagai makhluk yang kompleks. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Coba bayangkan, teman-teman, kalau misalnya manusia itu hidup sendirian tanpa keluarga, teman, ataupun masyarakat, pasti akan terasa sulit. Jadi, pada dasarnya manusia selalu membutuhkan interaksi dan hubungan sosial dengan sesamanya. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang hakikat manusia. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, teman-teman. Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa manusia itu bebas menentukan bagaimana jalan hidupnya sendiri melalui pilihan dan tindakannya. Atau Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh ID, ego, dan superegonya. Sedangkan Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang bertingkat, teman-teman. Mulai dari kebutuhan dasarnya sampai dengan kebutuhan yang tertingginya, yaitu aktualisasi diri atau mengembangkan potensi terbaiknya. Manusia itu memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama, dimensi fisik, yang mana berkaitan dengan tubuhnya dan kesehatannya. Karena itu, manusia itu perlu menjaga pola makannya, olahraga, dan istirahat yang cukup. Yang kedua, yaitu dimensi psikologisnya, yang mana berkaitan dengan pikirannya, emosinya, dan perasaan manusia. Yang ketiga, teman-teman, dimensi sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan orang lain dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah dimensi spiritualnya, yaitu bagaimana hubungan manusia itu dengan Tuhan, nilai moralnya, dan pencarian makna hidupnya. Semua dimensi ini saling berkaitan dan membentuk manusia secara utuh. Nah, teman-teman, dalam perspektif filosofis, manusia itu seringkali dipahami melalui beberapa aliran pemikiran. Yang pertama yaitu eksistensialisme, yang mana menekankan bahwa manusia itu bebas menentukan bagaimana hidupnya sendiri dan bagaimana dia bertanggung jawab atas pilihannya. Kemudian yang kedua yaitu humanisme, yang memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk yang memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan mencapai kebahagiaannya. Sedangkan teologi memandang manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan hidup dan tanggung jawab moral dalam kehidupannya. Teman-teman, secara umum, manusia itu memiliki tujuan hidup. Di antaranya yaitu seperti mencari kebahagiaan, bagaimana dia menemukan makna hidupnya seperti apa, dan bagaimana dia mampu menjalankan peran dalam masyarakatnya. Ada yang merasa bahagia ketika ia sukses dalam pendidikan, ada juga yang merasa bahagia ketika ia sukses dalam pekerjaan, keluarga, ataupun ketika membantu sesama. Nah, teman-teman, selain itu, manusia itu juga memiliki hubungan yang erat dengan alam. Alam menyediakan udara, air, dan sumber kehidupan bagi manusia.
Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan tidak rusak. Nah, sekarang teman-teman coba refleksikan terlebih dahulu. Menurut kalian, apakah tujuan hidup yang paling penting saat ini? Lalu dimensi manusia manakah yang paling dominan dalam kehidupan kalian? Nah, tuliskan pendapat kalian secara singkat dan refleksikan. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah membahas tentang apa saja itu hakikat manusia, bagaimana pandangan para ahlinya, dimensi manusia, serta perspektif filosofis dan tujuan hidup manusia itu seperti apa. Dari pembahasan tadi, kita memahami, teman-teman, bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga memiliki dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini bareng saya di Sasmita Jaya TV. Semoga materi ini tentang hakikat manusia dapat menambah wawasan dan membuat kita lebih memahami diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.